Halo semuanya, aku Nabila. Hari ini aku mau review mainan baru anakku yang beberapa minggu ini aku pakai. Ini dia yang aku lagi tempatin ini. Namanya Bumper Mat. Space main untuk anakku. Aku udah tahu Bumper Mat ini sebenarnya dari sebelum punya anak. Aku sering lihat selebgram atau influencer itu mereka tuh punya ini buat tempat main anak-anaknya. Cuma waktu itu aku mikir kayak aku nggak butuh deh. Setelah aku punya anak, aku juga ngeliat ada beberapa temenku pakai ini untuk anaknya, untuk tempat main anaknya. Tapi saat itu aku juga ngerasa aku belum butuh. Sampai saat anakku usianya 8 bulan, dia udah bisa mulai merangkak, dia udah bisa mulai manjat-manjat. Jujur aku tuh kewalahan karena nggak bisa meleng sedikit. Meleng sedikit dia bisa merangkak meluncur dari kasur. Atau dia bisa merangkak menuju stop kontak atau ngambil barang-barang. Terus bisa manjat-manjat lemari, manjat-manjat meja. Aduh, bener-bener nggak bisa meleng sedetik deh. Padahal aku tuh ibu yang bekerja dan pekerjaanku kebetulan di rumah dan tanpa helper. Jadi kadang-kadang aku harus jagain anakku sambil kerja. Jadi perhatian aku tuh nggak bisa 100% ke dia. Akhirnya aku mikir kayaknya aku butuh deh sesuatu yang bisa menjaga dia main tetap aman tanpa bantuan orang lain karena aku nggak punya pembantu. Ada beberapa opsi waktu itu yang aku pikirin. Yang pertama pagar bayi atau baby fence. Yang kedua bumper mat ini. Yang ketiga kayak pagar yang dipasang di kasur. Aku nggak tahu istilahnya apa, cuma itu pagar di kasur. Nah terus akhirnya pilihanku jatuh kepada bumper mat ini. Alasannya satu, ini tuh permukaannya empuk. Jadi kalau jatuh nggak terlalu sakit. Yang kedua, sisi pagarnya ini kokoh. Jadi bisa ngebantu anakku untuk kerambatan sambil belajar jalan. Terus yang ketiga, dari segi keamanan bagus karena ini tuh kayaknya nggak gampang ngejeblak, terus empuk. Jadi kayak ini yang paling aman dan kemungkinan nyaman dan membuat aku tenang dia main di sini. Terus kegalauanku yang kedua adalah mending beli atau sewa ya, karena bumper mat ini banyak disewain di tempat-tempat penyewaan barang-barang bayi. Sekarang kita akan bahas satu-satu ya, mendingan beli atau sewa sih bumper mat ini. Opsi pertama adalah beli. Kalau beli harganya itu sekitar 2-4 juta. Itu tergantung merek dan tergantung model yang kita mau sih. Jadi emang banyak banget pilihan merek-mereknya, model-modelnya. Kalau yang standar kayak gini, kotak doang, itu mungkin sekitar 2-3 jutaan kali ya, nggak nyampe 4 juta. Kalau beli, plusnya itu yang pertama, kita punya barangnya. Jadi itu milik kita. Yang kedua, untuk pemakaian jangka panjang, tentunya beli itu lebih murah. Yang ketiga, kita bisa jual lagi. Jadi lebih ekonomis sih jatuhnya kalau beli ya. Halo, anak aku bangun, jadi kita review bareng anak aku ya. Jadi misalnya kita beli 3 juta, terus kita jual lagi 2 juta. Nah barangnya itu kita pakai 6 bulan, jadinya kita cuma bayar 1 juta untuk pemakaian 6 bulan. Alias sebulannya kita nggak nyampe bayar 200.000 gitu, itu plusnya. Kalau untuk minusnya, yang pertama barangnya itu biasanya nggak ready stock, jadi kita harus pre-order dulu. Nggak bisa, kita mau sekarang besok udah ada. Yang kedua, anak kita belum tentu suka, jadi kalau misalnya anak kita nggak betah, rugi ya udah beli. Terus barang ini tuh kepakainya kayaknya nggak akan lama, paling cuma ketika anak lagi belajar jalan sampai anak lancar jalan. Kalau udah lancar jalan mungkin dia nggak terlalu betah ada di sini, nggak betah dikandangin. Yang keempat, barangnya tuh bulky, jadi kalau udah nggak kepake ini lumayan makan tempat di rumah. Yang kelima, kalau mau jual pun sebenarnya nggak sesederhana itu. Kita mesti nyari pembelinya, kita mesti packing, kita mesti ngurusin banyak-banyak hal untuk menjual barang-barang pre-love. Gak mudah kan? Nah, kalau sewa, jatuhnya tuh memang lebih mahal. Tapi kalau ternyata anaknya nggak suka, ya nggak apa-apa. Kita tinggal balikin lagi, nggak rugi-rugi amat. Nggak usah mikirin ngejualnya gimana nanti. Terus nggak usah mikirin kalau misalnya udah nggak kepake harus taruh mana. Terus pemakaiannya kan nggak lama, jadi kita bisa cuma sewa sebutuhnya aja, cuma beberapa bulan atau kita coba dulu sebulan. Yang terakhir kalau kita mau cepet itu bisa, karena yang tempat sewanya tuh banyak banget, jadi kita bisa cari aja mana yang ready.
Biayanya sendiri sekitar 300 sampai 400 ribu untuk bentuk yang standar kayak gini. Aku akhirnya memutuskan untuk sewa aja, karena menurutku ini paling nggak ribet. Aku tuh udah kerja sambil ngurus anak, udah ribet ya. Jadi aku nggak mau nambah-nambahin keribetan hidupku dengan beli bumper mat, ngurusin jualin dan sebagainya deh. Kayak aku mau nyari yang praktis-praktis aja. Oh ya, yang punyaku ini harganya 330 ribu ya, belum termasuk ongkos kirim. Sewanya di sini. Oke, sekarang lanjut ke review ya. Bumper mat ini besarnya sekitar 1,5 sampai 1 meter. Ini besarnya cukup banget untuk main berdua anak, bertiga juga masih cukup. Ini aku berdua anak nih masih lega banget, jadi anak masih bisa main. Misalnya kita mau sama ibu bapaknya main sama anak juga masih luasnya masih lumayan lah. Tebelnya sendiri ini 8 cm. Ini tuh nggak terlalu empuk, masih apa namanya, masih kayak nggak terlalu empuk tapi nggak keras juga. Jadi kalau untuk belajar jalan tuh anak masih enak. Dan kalau jatuh pun anak nggak terlalu keras gitu, nggak kebentur keras. Anak aku sendiri tuh jatuh bangun di sini, jadi dia suka merayap-rayap. Jatuh pun anak nggak terlalu keras gitu, nggak kebentur keras. Anak aku sendiri tuh jatuh bangun di sini, jadi dia suka merayap-rayap. Iya, dia suka merayap-rayap di pinggiran di pagarnya ini, terus ntar dia jatuh, dia ntar akan bangkit lagi gitu sih. Nah, misalnya kita mau jagain anak sambil kerja, bumper mat ini bantu banget. Kita tinggal taruh anaknya di sini, kitanya kerja, kita kasih mainan-mainan yang udah bersih dan tidak mudah tertelan, dia akan sibuk untuk beberapa waktu. Ini contohnya sekarang, aku lagi sama anak aku di sampingnya, dia lagi asik sendiri aja main. Kita nggak usah khawatir dia merangkak kemana, jatuh atau mencari benda-benda yang berbahaya. Atau kadang-kadang dia juga bisa rembetan aja gitu di sini sambil dia belajar jalan, sambil ngeliatin kita kerja. Another thing, bumper mat juga ini berguna banget buat misalnya kita mau ke toilet dulu, atau kita mau sholat, kita mau taruh anak kita di tempat yang aman. Apalagi kalau kita nggak punya orang yang bantu jaga. Jadi di sini meskipun dia nangis pas kita mandi atau pas kita sholat, at least kita tahu dia di tempat yang aman. Resiko bahayanya itu rendah lah bisa dibilang. Jadi buat ibu-ibu yang berduaan aja sama anak di rumah, bumper mat ini bisa jadi kayak penolong kita sih. Kesimpulannya, jadi apakah ini penting? Ini sebenarnya tergantung kita sebagai orang tua sih. Ini akan penting buat yang butuh, tapi buat yang nggak butuh ya nggak penting-penting amat. Kalau kita yang sambil bekerja di rumah dan berdua doang sama anak tanpa helper, jujur ini tuh berguna banget. Tapi kalau untuk yang ngerasa, oh selama ini gue nggak ada masalah dalam jagain anak, gue masih bisa ngawasin anak, ya berarti nggak perlu-perlu amat gitu. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan. Untuk aku sendiri, apakah menurut aku ini penting? Aku sih ngerasa ini membantu banget. Jadi ini menurut aku penting karena aku adalah ibu yang bekerja dan kadang-kadang nggak ada yang bantu jaga. Dan apakah aku akan perpanjang masa sewanya? Aku akan pikir-pikir lagi sih untuk ini, karena kalau misalnya anakku ntar udah lancar jalannya atau misalnya dia udah bosen, mungkin aku akan coba sewa benda lain, mungkin aku akan coba pagar bayi, atau aku akan coba opsi-opsi mainan lain berhubung sewa kan jadi fleksibel ya. Nah, sekian dulu review dari aku. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mau diskusi, bisa di kolom komentar ya. Bye-bye, see you on next video. Bye-bye Vinka, bilang bye-bye. Bye-bye.